Salam teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Berta Aktafina Lejami dari kelas C, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari buku Ragi Cerita 1 halaman 3-12 tentang sejarah gereja di Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam penjelasannya, bagi teman-teman yang menonton video saya, jangan lupa the like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, mari langsung saja kita masuk dalam pembahasan materinya. Teman-teman, pada tahun 1959 pertama kali terbit karangan atau buku tentang sejarah gereja Indonesia dalam versi bahasa Indonesia. Memang sebelumnya sudah ada karangan-karangan atau buku tentang sejarah gereja Indonesia, tetapi itu dalam versi bahasa Belanda. Pada tahun 1959 baru buku sejarah gereja Indonesia dalam versi bahasa Indonesia itu terbit atau ada. Dan buku sejarah gereja Indonesia dalam versi bahasa Indonesia itu ada dari buku Dr. Muller-Kruger. Teman-teman, terkait kita akan membahas tentang sejarah gereja Indonesia. Teman-teman perlu tahu apa itu ilmu sejarah gereja. Teman-teman, ilmu sejarah gereja adalah suatu jurusan dalam ilmu teologi. Kalau sejarah gereja hanya memperlihatkan para pendatang atau para penginjil, maka ia hanya akan merupakan sejarah pekabaran Injil, dan sejarah gereja seharusnya meliputi bidang-bidang lebih banyak. Misalnya ada ibadah, organisasi gereja, ajaran gereja, kesalehan hati, dan lain-lain. Maksudnya teman-teman, di sini sejarah gereja, kalau kita menjelaskan tentang sejarah gereja, kita bukan hanya menjelaskan tentang pekabaran Injil saja, tetapi di dalamnya juga kita akan menjelaskan tentang gereja, ibadah, organisasi gereja, ajaran gereja, kesalehan hati, dan lain-lain. Sebagaimana telah dikatakan oleh Dr. Muller-Kruger dalam pengantar edisi bahasa Jerman, dari sejarah serta bentuk gereja muda dapat dilihat apa yang pernah disebut sebagai jawaban mereka. Jawaban itu ialah usaha mereka agar iman mereka diberi bentuk dan wujud yang nyata. Usaha ini dalam sejarah mereka barangkali masih bersifat bersahaja dan kurang matang, namun itu adalah usaha mereka sendiri. Telah mereka dengar panggilan firman dari 1 Tesalonika 1 ayat 6, teman-teman bisa membacanya. Dan apabila hal itu terjadi, maka terjadilah gereja dan mulailah sejarah, yaitu sejarah suatu jawaban. Teman-teman, dari perkataan Dr. Muller-Kruger dalam pengantar edisi bahasa Jerman, tentu saja sejarah gereja yang diartikan sedemikian rupa akan meliputi juga pemberitaan firman oleh para pekabar Injil. Cara firman itu diberitakan turut menentukan bentuk jawaban yang akan diberikan. Dan pada ujung lain garis sejarah gereja, pekabaran Injil akan muncul lagi, yakni apabila gereja yang telah berdiri sendiri mulai mengabarkan Injil kepada orang lain. Teman-teman, tadi sudah dikatakan bahwa sejarah gereja adalah sejarah panggilan Tuhan dan sejarah jawaban yang diberikan manusia kepada panggilan lain. Akan tetapi panggilan serta jawaban tidak selalu sama bentuknya. Panggilan dan jawaban itu berbeda-beda teman-teman, seperti yang dibawakan oleh golongan CMA, oleh Rheinische Mission, oleh Gereja Jawa Tengah, dan oleh HKBP itu berbeda-beda.
Masing-masing gereja memperlihatkan corak sendiri. Bentuk panggilan turut dipengaruhi oleh latar belakang sang sandaling, oleh kebudayaan negeri asalnya, oleh hubungan politis negeri asal itu dengan daerah di mana ia mengabarkan Injil atau kolonialisme, oleh ajaran, corak kerohanian, dan seterusnya yang berlaku dalam gereja yang mengutus dia. Teman-teman, corak jawaban yang diberikan oleh mereka yang diinjili pertama-tama ditentukan oleh bentuk panggilan yang telah disampaikan kepada mereka. Bentuk pekabaran Injil tak bisa mempengaruhi corak jawaban yang akan diberikan kelak oleh mereka yang menerima firman. Akibatnya nanti kehidupan gereja yang baru sering agak menyerupai gereja induknya. Akan tetapi tentu saja ada pula faktor-faktor dari dalam yang ikut menentukan bentuk jawaban itu. Ada agama yang lama, ada adat serta kebudayaan, susunan masyarakat. Teman-teman, faktor-faktor ini nampaknya kalah pengaruhnya dibandingkan faktor-faktor yang berhubungan dengan bentuk pekabaran Injil. Ajaran gereja, tata ibadah, nyanyian-nyanyian, bentuk gedung-gedung gereja, sebagian besar adalah barang impor dari Eropa. Tetapi pengaruh dari seberang laut itu terutama terasa di tingkat lembaga-lembaga gerejani yang resmi. Kalau kita bertanya bagaimana iman Kristen dihayati oleh anggota-anggota gereja, maka ternyata pengaruh faktor-faktor dari dalam sama kuatnya, malahan barangkali lebih kuat lagi. Akhirnya perlu kita catat bahwa kehidupan gerejani dipengaruhi juga oleh modernisasi yang turut menentukan dunia orang-orang Kristen di Indonesia sebagaimana juga di luarnya. Teman-teman, di wilayah Indonesia terdapat sejumlah besar gereja-gereja. Masing-masing gereja itu mempunyai sejarah gerejanya sendiri. Sejarah masing-masing gereja itu berbeda-beda karena dari faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi. Panggilan yang menjadi mula sebab timbulnya gereja itu berbeda-beda coraknya, dan begitu pula halnya dengan faktor-faktor dari dalam yang ikut menentukan corak jawaban yang diberikan oleh gereja itu. Tetapi dalam sejarah gereja-gereja itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Unsur-unsur itu yaitu yang pertama, karena semua gereja itu merupakan perwujudan gereja Kristen yang esa dan am. Dan yang kedua, karena lingkungan Indonesia yang aneka ragam itu mempunyai suatu kesatuan juga gereja-gereja. Teman-teman, tentang kedatangan orang-orang Kristen Nestorian ke Indonesia tidak ada kepastian, apalagi tentang jemaat-jemaat yang mungkin mereka dirikan. Yang pasti ialah bahwa tidak ada garis terus-menerus atau kontinuitas antara mereka dengan kekristenan di Indonesia masa kini. Lain halnya dengan jemaat-jemaat yang pada abad ke-16 didirikan. Jemaat-jemaat yang pada abad ke-16 itu didirikan oleh pekabar Injil Katolik Roma di Minahasa. Di Minahasa ada juga yang dari Maluku dan NTT, termasuk saya sendiri. Tentang jemaat-jemaat itu kita mempunyai banyak dokumen sebagai sumber sejarahnya. Ada kontinuitas yang nyata antara jemaat-jemaat tersebut dengan kekristenan di daerah-daerah itu sekarang. Bahkan pada abad ke-19 itu jemaat-jemaat itu menjadi pangkalan untuk PI di daerah-daerah Indonesia Timur selebihnya dan di Sulawesi. Para sending dari barat yang jumlahnya kecil bekerja sama dengan guru-guru dari Ambon
Minahasa, Sangir, dan Timur. Teman-teman, mereka berpendapat bahwa yang menentukan permulaan sejarah gereja di Indonesia itu ialah saat pelayanan baptisan pertama kepada seorang Indonesia. Dengan adanya orang-orang yang dibaptis, maka adanya juga gereja. Bagi kita seorang Protestan tidak usah menjadi soal bahwa yang pertama kali melayangkan baptisan di Indonesia adalah orang-orang Katolik. Mereka membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan baptisan itu adalah sah. Jadi teman-teman, jemaat yang pertama kali dibaptis di Indonesia yaitu adalah orang-orang Katolik. Oleh karena alasan-alasan tersebut, mereka beranggapan bahwa sejarah gereja di Indonesia telah dimulai pada abad ke-16. Kita tidak tahu dengan pasti kapan orang-orang Indonesia yang pertama menerima baptisan, tetapi karena orang-orang Portugis menetap di wilayah Indonesia, khususnya di Ternate, pada tahun 1522, maka kita boleh menduga bahwa baptisan pertama dilayangkan tidak lama kemudian. Pertimbangan yang sama berlaku bila kita memperhatikan gereja-gereja daerah masing-masing. Ada yang menghitung sejarahnya mulai dari menetapnya pekabar-pekabar Injil di tengah daerahnya, umpamanya ada HKBP. Ada pula yang menetapkan tanggal terbentuknya sinode yang berdiri sendiri sebagai tanggal kelahirannya. Itu terjadi di GPM dan di GMIM. Akan tetapi, bagaimana dikatakan oleh Dr. Muller-Kruger pada pengantar pada bukunya, ia mengatakan bahwa dengan demikian sejarah gereja sebelum pembentukan sinodenya sendiri hampir tidak ada artinya lagi. Sedangkan pada pihak lain sangat ditekankan arti organisasi gereja. Jawaban yang kita setujui ialah pangkal sejarah gereja di suatu daerah ditetapkan pada tanggal pembaptisan para anak buah sulung di daerah itu. Mereka sebagai orang-orang Kristen yang pertama yang terhimpun dalam sebuah jemaat Tuhan merupakan bibit gereja. Jemaat yang pertama kita akan berkembang dan perkembangannya itu disebut sejarah gereja. Muller-Kruger dalam bagian pertama bukunya bertolak dari segi siapa yang datang mengabarkan Injil. Dalam bukunya yang pertama dia bertolak dari segi siapa yang datang mengabarkan Injil. Dengan demikian diperoleh periodisasi secara gereja, yaitu yang pertama pada tahun 1520 sampai 1605, yaitu zaman misi Katolik Roma. Yang kedua, tahun 1605 sampai 1800, zaman Senting VOC. Yang ketiga, tahun 1800 sampai 1940, zaman Senting oleh lembaga-lembaga pekabaran Injil. Yang keempat, setelah 1940 atau 1950 belum dikemukakan sebagai zaman tersendiri. Teman-teman, dalam buku ini mereka menggunakan periodisasi yang berdasarkan beberapa segi sejarah gereja yang digabungkan, yang menentukan batas waktu periode pertama, yaitu pada tahun 1522 sampai 1800, ialah pertimbangan-pertimbangan yang sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam periode itu negara Portugis dan VOC memainkan peranan penting dalam perluasan dan dalam pemerintahan gereja. Dan yang kedua, di lain pihak misi atau sending diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dan membawa serta bentuk ibadah
dan ajaran yang berlaku dalam gereja itu. Oleh sebab itu, mereka tidak menganggap perlu membedakan zaman misi dengan zaman gereja VOC atau Reformer menjadi dua periode tersendiri. Sekitar tahun 1800, sejarah gereja di Indonesia memasuki suatu babak baru. Sebaliknya dapat ditanya mengapa tahun-tahun 1860-an dipandang sebagai garis femisa yang baru, karena mereka beranggapan bahwa masa 1800 sampai 1930-an merupakan periode tersendiri tetapi dapat dibagi atas dua babak, yaitu tahun 1800 sampai 1860-an dan 1860-an sampai 1930-an. Yang menentukan pembagian itu ialah beberapa pertimbangan, dan pertimbangan serentak itu yang pertama, faktor perluasan, kedua, faktor pola berpikir para sendeling, yang ketiga, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gerejani, dan yang keempat, faktor perkembangan di bidang politis. Teman-teman, faktor-faktor ini berlaku bagi sejarah gereja di Indonesia dilihat sebagai kesatuan. Dalam sejarah gereja atau daerah tertentu, kadang-kadang faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa lain yang lebih banyak menentukan, sehingga dalam pasal yang bersangkutan, batas waktu harus digeser. Setiap periodisasi tidak bersifat berat sebelah dan tidak merangkumi semua segi sejarah gereja. Teman-teman, kita akan masuk dalam pokok pembahasan. Yang pertama yaitu agama dan masyarakat Indonesia. Sebelum agama Kristen mulai masuk ke Indonesia, agama di negeri ini sudah melalui sejarah yang panjang dan yang berbelit-belit. Orang biasa membedakan antara agama Indonesia asli dan agama-agama yang datang kemudian seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama Indonesia asli dibawa serta oleh suku-suku yang pada zaman dahulu kala memasuki Indonesia. Kita menyebutnya juga agama suku sebenarnya. Masing-masing suku itu mempunyai agamanya sendiri. Lain agama orang Batak, orang Jawa, orang Dayak, dan orang Irian, tetapi agama-agama suku itu mempunyai suatu corak bersama. Sebutan agama suku tepat sekali, sebab agama-agama itu memang masing-masing terikat kepada salah satu suku. Batas agama bertindih tepat dengan batas suku. Setiap anggota suku tidak menjadi penganut agama suku itu. Bagian-bagian suku tersebut seperti marga merupakan persekutuan ibadah. Hal ini menjadi jelas apabila kita meninjau ketiga unsur pokok dalam agama suku. Suku itu mempunyai cerita atau mitos yang menyatakan asal-usul suku, yaitu silsilahnya yang melalui nenek moyang naik sampai kepada dewa-dewa. Mitos ini memberikan juga tentang aturan hidup atau adat yang diberikan oleh dewa-dewa dan nenek moyang. Adat ini dipelihara oleh seluruh anggota suku, tetapi tidak di luar lingkungan itu. Akhirnya semua anggota suku turut dalam ibadah terhadap dewa-dewa dan nenek moyang tersebut. Orang-orang lain tidak mungkin ikut karena ia mempunyai nenek moyang yang lain. Teman-teman, demikian penjelasan saya. Mungkin ada salah pengucapan, saya minta maaf. Bagi teman-teman yang menonton video saya, sekali lagi jangan lupa di like, comment, and subscribe.
Bagi teman-teman dan ibu yang menonton video saya, Tuhan Yesus memberkati.